Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film horor. Di mana filmnya bercerita tentang sekelompok remaja yang sedang melakukan pendakian. Namun sayangnya, mereka malah tersesat dan bertemu dengan sekelompok manusia bertopeng tengkorak. Di mana hal itu tentu saja menjadi sebuah bencana bagi mereka semua. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang akan melakukan pendakian di salah satu gunung di Amerika Serikat, yang terdiri dari Jennifer, sang pacar bernama Darius, Mila, dan pacarnya bernama Adam. Tak lupa juga dengan Louis juga Gary. Mereka semua menginap di salah satu penginapan dekat gunung tersebut. Malamnya, mereka memutuskan untuk bersenang-senang di salah satu bar. Yang tanpa diduga, mereka didatangi oleh salah satu pria warga di sana. Berniat untuk menawarkan diri sebagai pemandu untuk melakukan pendakian pada besok hari. Yang tentu saja, mereka semua menolak tawaran tersebut. Dikarenakan, mereka semua merasa bahwa ada yang aneh dengan gerak-gerik juga ucapan dari pria itu. Hingga pada keesokan harinya, Jennifer yang sedang lari pagi, kemudian bertemu dengan seorang perempuan juga salah satu anak kecil yang sedang berdagang menjual aksesoris. Namun sayangnya, anak kecil itu malah bersembunyi di saat Jennifer menyapanya dengan begitu hangat. Tak mau ambil pusing, Jennifer kemudian membeli sebuah gelang dan segera berlari kembali. Lalu tibalah saatnya, di mana mereka semua melakukan pendakian. Dan tentu saja, mereka semua sangat senang atas hal itu. Berjalan bersama-sama, menikmati pemandangan yang begitu indah, tak lupa juga berbagi kehangatan dengan orang tersayang. Namun di tengah perjalanan, Darius memutuskan untuk pergi mencari air terjun yang lain, dengan cara tidak mengikuti jalan setapak yang sudah dibuat sebelumnya. Dan pada akhirnya, mereka pun setuju atas tawaran itu. Hingga beberapa lama kemudian, seperti yang kita duga, mereka semua sama sekali belum menemukan air terjunnya. Malahan, mereka semua sudah berjalan selama beberapa jam tanpa hasil apapun. Dan sekarang mereka malah mendengar suara aneh dari atas tebing. Yang ternyata itu adalah sebuah pohon besar yang sedang menggelinding ke arah mereka dengan begitu cepat. Jelas, mereka semua segera berlari dari sana secepat mungkin, dengan rasa cemas dan kepanikan yang luar biasa tentu saja. Namun sayangnya, mau bagaimanapun, mereka semua harus mengalami luka-luka dikarenakan terjatuh dari sana. Jennifer yang masih selamat, kemudian segera membangunkan pacarnya yaitu Darius. Disusul oleh Adam juga Mila, yang kemudian mereka segera pergi berjalan menuju tempat Louis. Namun sayangnya lagi-lagi, salah satu teman mereka yang bernama Gary harus tertimpa oleh pohon besar itu. Jelas, hal itu tentu saja membuat mereka sedih sekaligus cemas atas kejadian mengerikan itu. Tapi Louis yang menyadari bahwa sekarang pacarnya telah tiada, kemudian segera menyalahkan Darius atas apa yang telah terjadi. Namun Adam segera menenangkan Louis bahwa Darius sama sekali tidak bersalah atas kematian Gary. Namun lagi-lagi, belum sampai situ saja. Jennifer malah melihat ada seseorang yang sedang mengintip mereka semua dari arah kejauhan. Namun yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah terus berjalan mencari jalan keluar untuk kembali ke penginapan dan meninggalkan mayat Gary di sana tentu saja. Malamnya, mereka semua menyadari bahwa mereka telah tersesat di dalam hutan. Apalagi hujan telah turun dengan begitu deras, yang sehingga membuat mereka harus segera mendirikan sebuah tenda secepat mungkin. Hingga pada keesokan harinya, setelah terbangun, Jennifer menyadari bahwa Mila tiba-tiba tidak ada di dalam tenda maupun di sekitar. Dan juga semua ponsel milik mereka tiba-tiba saja sudah menghilang entah kemana. Tapi yang jelas, mereka semua harus segera mencari Mila terlebih dahulu. Berteriak memanggil namanya, namun sayangnya tak ada jawaban sama sekali.
Malahan Jennifer malah bertemu kembali dengan anak kecil itu. Adam yang melihat anak kecil itu juga, kemudian segera mendekat ke arahnya, yang tentu saja membuat anak kecil itu segera berlari dari sana, yang disusul oleh Adam, juga oleh Jennifer. Namun sayangnya Adam harus terjatuh dikarenakan kakinya tersangkut oleh sesuatu, yang ternyata itu adalah sebuah rantai besi yang sudah mengikat salah satu kaki Adam. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba saja kaki Adam malah tertarik oleh rantai besi itu ke dalam sebuah lubang yang entah dibuat oleh siapa. Jennifer yang merasa bahwa mereka semua tidak bisa menyelamatkan Adam, kemudian segera membuat sebuah tanda sebelum mereka memutuskan pergi dari sana untuk meminta bantuan secepat mungkin. Tapi di tengah perjalanan, mereka malah melihat ada sebuah gudang, lengkap dengan barang-barang di dalamnya. Dan tanpa diduga mereka malah bertemu dengan dua orang berpakaian aneh, yang sedang menggendong Adam dalam keadaan pingsan. Jelas, hal itu tentu saja membuat mereka bertiga segera berlari menghampiri temannya itu. Namun sayangnya, dua orang aneh tersebut ternyata berbicara dengan menggunakan bahasa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, yang sehingga membuat mereka semua mengalami kepanikan luar biasa dengan rasa curiga dalam diri mereka masing-masing. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba saja Adam terbangun kembali dan segera memukul salah satu orang tersebut, menggunakan sebatang pohon hingga beberapa kali pukulan. Jelas, hal itu tentu saja membuat mereka bertiga tidak percaya atas apa yang telah dilakukan oleh Adam. Sementara salah satu orang lagi, dirinya entah kemana sudah menghilang dari sana. Tapi beberapa lama kemudian, Mila tiba-tiba datang dari arah belakang dan berkata bahwa dirinya habis dari sungai untuk buang air kecil. Mereka semua sama sekali sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah terus melanjutkan perjalanan dengan rasa bersalah karena telah membunuh seseorang. Namun lagi-lagi, mereka malah bertemu kembali dengan makhluk bertopeng tersebut, yang tentu saja membuat mereka segera berlari dari sana secepat mungkin. Namun sayangnya Mila harus terjatuh ke dalam sebuah perangkap, yang membuat tubuhnya tertusuk oleh sesuatu. Sementara Adam, yang melihat hal itu, hanya bisa menangis lalu melanjutkan kembali pelariannya. Namun seperti yang kita duga, mau bagaimanapun, masing-masing dari mereka malah tertangkap oleh makhluk bertopeng tersebut. Keesokan harinya, Jennifer, Darius, Adam, dan juga Louis dibawa oleh orang-orang bertopeng itu menuju sebuah pemukiman, yang di dalamnya banyak sekali warga dengan pakaian yang hampir sama. Dan ternyata, mereka semua dibawa ke dalam sebuah ruangan untuk diadili atas kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Adam. Dan ternyata, organisasi itu bernama Foundation, sebuah organisasi yang telah tinggal di pegunungan selama ratusan tahun lamanya, yang dipimpin oleh seorang pria tua yang disebut sebagai kepala suku. Mereka semua kemudian mendengarkan kesaksian dari salah satu pria yang ternyata itu adalah orang yang telah membawa Adam dari lubang tersebut, sekaligus orang yang telah melihat pembunuhan Adam terhadap adiknya sendiri, yang ternyata lubang perangkap itu digunakan untuk menangkap hewan buruan. Namun karena mereka menemukan ada Adam di dalamnya, maka mereka berniat untuk membawa Adam ke tempat di mana dia akan bisa ditemukan. Namun karena adanya kesalahpahaman, maka kejadian mengerikan itu pun terjadi. Sang kepala suku kemudian bertanya kembali kepada Jennifer tentang kesaksiannya. Dan jika berbohong, maka mereka semua tentu saja akan dihukum seberat-beratnya. Namun Jennifer yang sudah mengetahui hal itu, entah kenapa dirinya malah berbohong dengan mengatakan bahwa Adam tidak membunuh siapapun. Jelas, hal itu tentu saja membuat keadaan semakin kacau dari sebelumnya, yang sehingga membuat Adam yang sudah melepaskan ikatannya kemudian segera menyandra anak kecil itu dengan sebilah pisau. Namun seperti yang kita duga, dengan gampangnya Adam segera dilumpuhkan oleh warga di sana.
Lalu adegan berpindah kembali dengan Adam yang sudah diikat di atas sebuah meja. Dikarenakan sang kepala suku sudah memberikan hukuman kepada Adam bahwa nyawa harus ditukar oleh nyawa. Sementara Jennifer yang melihat hal itu kemudian kembali lagi memohon kepada mereka semua untuk memaafkan tindakan temannya itu. Namun bukannya mendengarkan, sang kepala suku malah menghajar kepala Adam dengan sebatang pohon yang sudah digunakan oleh Adam sebelumnya untuk membunuh salah satu warganya itu. Sementara mereka bertiga, sang kepala suku menjatuhkan hukuman memasukkan mereka ke dalam gua kegelapan dengan kedua mata harus dibutakan terlebih dahulu. Yang tentu saja mereka bertiga histeris mendengar hal itu. Namun sayangnya mau bagaimana lagi? Louis menjadi orang pertama yang merasakan hukuman penderitaan itu. Jennifer yang tidak mau mengalami hal serupa, kemudian mengajukan permintaan kepada sang kepala suku bahwa dirinya juga pacarnya bisa berkontribusi dengan memberikan apa yang mereka ketahui terhadap suku Foundation, yaitu Darius bisa memberikan apa yang telah ia pelajari tentang energi berkelanjutan. Sementara Jennifer, dirinya hanya bisa memberikan tubuhnya saja sebagai seorang istri untuk mengandung anak-anak yang sehat. Sang kepala suku yang mendengar tawaran itu, kemudian segera menyetujui dengan syarat bahwa mereka berdua harus menjadi warga tetap Foundation dan setia terhadap kepala suku tentu saja. Dan mereka pun mau tidak mau harus menerima tawaran itu agar bisa selamat dari hukuman yang mematikan. Dan setelah itu, Jennifer pun dibawa ke sebuah kamar yang ternyata itu adalah kamar milik sang kepala suku. Dan di sana tentu saja Jennifer mau tidak mau harus melakukan hubungan badan dengan terpaksa. Hingga 6 minggu kemudian, kini ayah dari Jennifer sedang melakukan pencarian atas anaknya yang belum kembali ke rumahnya. Namun sayangnya, walaupun ia telah mencari kemana-mana, mereka semua sama sekali tidak berkata apa-apa tentang Jennifer juga teman-temannya. Malahan, sang ayah harus mengalami luka-luka akibat sekelompok orang yang sudah menghajarnya beramai-ramai. Tapi jelas, namanya juga seorang ayah, dirinya sama sekali tidak menghiraukan perkataan warga di sana untuk jangan mencari anaknya yang sudah hilang di pegunungan. Yang sehingga dirinya pun meminta bantuan dari salah satu penjaga penginapan untuk membantu mencari anaknya yang telah hilang. Dan diperkenalkanlah sang ayah kepada 2 orang pemandu untuk melakukan pendakian pada hari itu. Namun sayangnya, setelah sesampainya di gunung tersebut, kedua orang pemandu itu harus tewas dikarenakan terkena jebakan milik Foundation. Sang ayah yang sendirian pun kemudian melanjutkan pencarian hingga tengah malam. Namun lagi-lagi, bukannya bertemu dengan anaknya, sang ayah malah bertemu dengan warga Foundation yang sudah memantaunya sedari tadi. Sang ayah yang sudah dibawa ke pemukiman pun kemudian segera disambut oleh warga di sana sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang begitu gelap. Namun beruntungnya, walaupun Jennifer sudah berdandan seperti warga Foundation, tapi hatinya masih belum menerima atas hal itu. Yang sehingga dirinya pun segera menyelamatkan ayahnya dan segera melakukan pelarian dengan dibantu oleh anak kecil tersebut. Sementara Darius, entah kenapa dirinya malah memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Mungkin karena dirinya takut ketahuan saja. Jennifer kemudian segera pergi menuju gua kegelapan, yang di dalamnya banyak sekali manusia yang sudah kehilangan kedua matanya. Dan tentu saja di sana, Jennifer bertemu kembali dengan Louis dan segera menembak kepalanya di sana. Dan setelah sesampainya di pintu keluar, tanpa diduga mereka berdua harus tertangkap kembali oleh salah satu warga Foundation. Yang sehingga Jennifer harus tertangkap lagi oleh salah satu pria yang sudah memegang pisau di tangannya. Tapi tanpa diduga, dikarenakan Jennifer sudah dilatih oleh kepala suku untuk menjadi warga Foundation seutuhnya, kemudian dirinya bisa melawan balik dan berhasil melumpuhkan pria itu. Sementara sang ayah, yang sudah bertemu dengan anaknya kembali, kemudian segera berlari secepat mungkin untuk kabur dari sana. Dan di tengah perjalanan, mereka berdua malah bertemu dengan pria tua sebelumnya, yang ternyata itu adalah orang yang baik, yang sangat membenci sekali suku Foundation, dikarenakan ponakannya yang hilang di gunung tersebut. Walaupun sempat curiga, tapi pada akhirnya mereka semua berhasil kabur dari sana secepat mungkin, menggunakan sebuah mobil milik pria tersebut.
dan meninggalkan sang kepala suku yang sudah berdiri memandangi kepergian Jennifer. Hingga berminggu-minggu kemudian, kini Jennifer yang sudah kembali ke rumahnya, tanpa diduga bertemu kembali dengan sang kepala suku, yang mengaku bahwa dirinya adalah tetangga baru kepada ibunya Jennifer. Yang tentu saja, hal itu membuat Jennifer tak percaya atas apa yang dilihatnya. Namun Jennifer kemudian segera menyuruh ibu juga adik-adiknya untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua. Tapi di saat itulah, entah kenapa Jennifer malah mengikuti sang kepala suku yang berniat untuk kembali bersamanya. Karena mungkin dirinya tidak mau melibatkan keluarganya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah di saat Jennifer sudah masuk ke dalam mobil milik sang kepala suku, tiba-tiba saja terjadi kekacauan yang sehingga membuat mobil tersebut menabrak sebuah mobil lain. Lalu film pun akhirnya selesai.